eskalasi pergerakan massa untuk adili Jokowi ini akan membesar atau mengecil, Bang? Coretan grafiti di beberapa kota besar, ini juga wujud rakyat baru sadar bahwa Jokowi adalah biang kerok rusaknya sistem ekonomi, sistem politik, sistem demokrasi, dan sistem hukum di Indonesia. Prabowo sedang berteriak kepada massa, jangan nyalain gue dong, salahin pemerintah yang lama. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sesungguhnya itu dalam tanda petik panggilan Prabowo kepada para aktivis, bergerak. Polisi jangan mau jadi aparat Raja Jawa abal-abal. Ingatlah peristiwa 17 Oktober 1952, di mana militer marah kepada Presiden Soekarno sampai moncong senjata diarahkan ke istana karena Presiden Soekarno dianggap dikendalikan. Prabowo harus juga berani memenggal orang-orangnya Jokowi supaya tesis atau premis bahwa Jokowi adalah Prabowo, Prabowo adalah Jokowi itu keliru. Sobat Madilog, ketika awal kemerdekaan muncul yang namanya Maklumat X dari Muhammad Hatta, yaitu membebaskan berdirinya partai-partai politik. Kenapa partai politik berdiri? Karena Indonesia waktu itu dalam Undang-Undang Dasar 45 menganut sistem presidensial. Tetapi karena yang datang adalah Inggris yang menggunakan sistem parlementer, maka Indonesia mengubah menjadi sistem parlementer. Kita tahu kemudian Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama. Nah, belakangan kita lihat di DPR RI memunculkan tata tertib yang kalau kita lihat itu bersifat kuasi parlementer. Indonesia tidak lagi seolah-olah menganut sistem presidensial. Disertasi dari Denny Indrayana yang ada judul yang menurut saya menarik ya. Presidensialisme, presidensial, dan presidensialan. Itu judulnya. Judul populernya ya, padahal itu sudah sangat bagus. Untuk melihat apa yang ada di balik tata tertib ini dan apa pengaruhnya ke suprastruktur politik, kita menghadirkan lagi Bang analis politik dari Universitas Nasional, Bang Selamat Ginting. Selamat pagi, Bang. Pagi, Bung Indra. Bang, kalau kita lihat itu tata tertib DPR ini yang semestinya mengikat ke dalam, itu mencoba untuk keluar, yaitu DPR akan mengevaluasi dan bisa menarik kembali calon-calon yang mereka lakukan fit and proper test. Bisa Kapolri, Panglima TNI, 3 hakim Mahkamah Konstitusi, KPU, Bawaslu, Ombudsman, BPK, dan segala macam. Apa yang Bang lihat dari itu, Bang? Bicara tentang tata tertib, mestinya betul itu ke dalam, bukan keluar. Misalnya menertibkan anggotanya, menertibkan pimpinannya, bukan keluar. Nah, dengan cara DPR menggolkan aturan main ini, maka sesungguhnya DPR menurut saya sedang frustrasi. Dia ingin memperluas kewenangannya, jadi ingin menggaungkan lagi bahwa parlementer itu sangat kuat. Padahal sistem pemerintahan kita adalah sistem presidensial itu. Nah, pola-pola yang dibuat oleh DPR ini sebenarnya bisa digugat, misalnya melalui Mahkamah Agung, karena ini keluar dari jalur dan DPR soal evaluasi mengikat ini dijadikan alat bagi dia untuk bisa mencopot pejabat-pejabat eksekutif dan yudikatif. Padahal ini kan sebenarnya fungsinya dia adalah fungsi balance. Check and balance. Jadi kontrol sosial DPR kan seperti itu. Fungsi DPR misalnya fungsi legislasi,
fungsi pengawasan, termasuk anggaran, dan juga fungsi perwakilan. Nah, menurut saya ini sudah keluar jalur. Nah, kalau DPR sampai ngotot bahwa ini bisa dilakukan, maka ini akan konflik dengan pemerintahan dan itu berbahaya bagi stabilitas nasional. Ini apa ada bargain power di balik itu, Bang? Artinya DPR sedang melakukan satu proses tukar guling kekuasaan dengan membuat yang seperti ini, atau dia ingin mengincar yang lain? Jadi kalau kita lihat bagaimana pemerintahan Prabowo Subianto itu memangkas anggaran luar biasa sampai anggaran di pemerintah daerah, nah patut diduga juga. Jadi anggota DPR ini akan kehilangan gula-gula, kehilangan permen, ketika misalnya dia ingin berkampanye di wilayah konstituennya, dia butuh dana. Nah, dia biasanya bekerja sama dengan kementerian dan lembaga. Tapi kementerian dan lembaga bisa dibilang anggarannya juga nyaris tidak berbunyi. Bahkan Menteri PU juga mengatakan bahwa anggarannya jangankan soal untuk IKN, ini hanya cukup buat makan siang menteri. Nah, begitu juga di pemerintah daerah. Nah, anggota DPR dalam kampanye di daerah-daerah itu kan juga biasanya bekerja sama dengan kementerian dan lembaga dan juga pemerintah daerah. Misalnya, bantu dong dana untuk konstituen aku, untuk jalan di desa ini karena konstituenku di situ. Nah, sementara PU misalnya, anggaran untuk perbaikan jalan, jembatan, bendungan, irigasi, dan lain nggak ada. Nah, itu agak sulit. Begitu juga yang lain, karena nyaris semua kementerian itu dipenggal akibat, menurut saya ya, ini paradoks Prabowo juga yang membentuk pemerintahan kabinetnya sampai 48 kementerian, belum lagi ada wakil menteri, dan juga badan-badan baru. Ini ternyata kemudian dalam implementasinya tidak bisa dilaksanakan karena ada warisan utang dari Presiden Jokowi ini yang kemudian membuat pemerintah baru ini harus mengekang habis-habisan. Menurut saya 5.700 triliun ya? Ya. Kalau nanti dilakukan gugatan ke Mahkamah Agung, bukankah Hakim Agung juga lewat DPR? Jangan-jangan hakim-hakimnya diganti juga sama DPR lebih dulu? Nah, itu dia. Menurut saya juga ini harus diperbaiki. Apakah semuanya, termasuk duta besar misalnya ya, yang akan menjadi perwakilan kita di luar negeri, harus fit and proper test-nya di parlemen? Apakah Kepala Polri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan komisi-komisi yang lain juga harus fit and proper test di DPR? Nah, cara-cara semuanya harus di fit and proper test di DPR menurut saya itu juga memenggal kewenangan eksekutif dan yudikatif. Apa fungsi Mahkamah Agung? Apa fungsi Presiden? Bukankah itu hak prerogatif Presiden untuk memilih Panglima TNI atau Kapolri? Mengapa kemudian parlemen cawe-cawe begitu? Nah, ini menurut saya kalau sampai ya semuanya turut campur dalam urusan internal lembaga-lembaga, misalnya lembaga militer, maka ingatlah peristiwa 17 Oktober 1952, di mana militer marah kepada Presiden Soekarno sampai moncong senjata diarahkan ke istana karena Presiden Soekarno dianggap dikendalikan oleh parlemen. Parlemen ingin mencampuri urusan internal militer dalam memilih siapa yang akan menjadi kepala staf Angkatan Darat. Nah, ini menurut saya juga tidak boleh cara-cara seperti ini. Karena kalau fit and proper test misalnya, Presiden Prabowo Subianto menginginkan Panglima TNI si A misalnya, tapi DPR tidak mau, nah itu juga runyam akhirnya. Nah, ini juga pola-pola seperti ini harus dikembalikan lagi ke Undang-Undang Dasar 45. Fungsi DPR apa? Fungsi eksekutif apa? Fungsi yudikatif apa? Jadi jangan-jangan menurut saya tata tertib ini adalah bentuk frustrasi DPR
yang sekarang agak sulit mencari kue-kue, mencari permen-permen untuk membiayai konstituen-konstituennya karena anggaran dipotong habis oleh Presiden Prabowo Subianto. Misalnya nih Bang, Gubernur BI, Iya, kan juga DPR. iya. Apa yang akan terjadi? Bukan hanya goncangan terhadap Stabilitas ekonomi. Ya, artinya goncangan-goncangan yang lain, Iya. masalah mutasi dan segala macam, tapi juga bisa munculkan krisis baru ya Bang? Persis. Jadi ini stabilitasnya mengganggu stabilitas politik, mengganggu stabilitas ekonomi, mengganggu stabilitas yuridis. Jadi tiga ini terganggu dengan ulah DPR yang menggaungkan tata tertibnya itu, evaluasinya mengikat dan dapat meminta pencopotan. Saya kira repot, itu udah masuk ke wilayah rumah tangga orang lain, rumah tangga lembaga lain, rumah tangga kelembagaan-kelembagaan yang dia juga punya fungsi trias politika. Walaupun sebenarnya juga dalam pemerintah Indonesia yang kita anut sebenarnya bukan the founding fathers kita, bukan cuma trias politika, ada tambahan dua kan, tambahan dua Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Pertimbangan Agung. Dan itu kita lebih lengkap sebenarnya daripada trias politika itu. Ya kan kita tidak mengenal apa yang disebut dengan pembagian kekuasaan. Iya. Di dalam teori politik ya. Iya. Artinya kita tidak membagi, tetapi lebih ke power sharing ya. Iya. Antara DPR dengan eksekutif gitu. Iya. Nah, berarti masih ada perang-perang internal ini DPR antara kekuatan partai-partai yang ada. Persis. Ini sebenarnya juga wujud frustrasi DPR juga akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang kira-kira berseberangan dengan pemerintahan sekarang untuk kira-kira menggosok-gosok DPR agar berbenturan dengan eksekutif. Ini harus diwaspadai ya. Padahal sesungguhnya salah satu muara persoalan adalah kita krisis keuangan akibat warisan utang pemerintah Jokowi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam sejarah reformasi, inilah presiden yang paling banyak berutang dan menyusahkan pemerintahan berikutnya. Jokowi begitu enak masuk ke dalam pemerintahan menggantikan SBY, utangnya tidak terlalu besar, Bung. Tapi begitu dia masuk ke periode keduanya, itu jor-joran. Ya. Ambisi-ambisi dengan proyek-proyek mercusuar itu akibatnya sekarang, rakyat baru sadar sekarang bahwa kesulitan ekonomi, maka yang dituding mestinya adalah Jokowi. Nah, saya melihat bahwa kemarahan rakyat melalui coretan grafiti-grafiti di beberapa kota besar, ini juga wujud bahwa rakyat sudah juga marah dan baru sadar bahwa Jokowi adalah biang kerok rusaknya sistem ekonomi, sistem politik, sistem demokrasi, dan sistem hukum di Indonesia. Begitu. Apa nanti dampaknya kepada gerakan massa misalnya? Apakah mereka akan mengepung DPR untuk mengubah ini? Nah, Bung, saya melihat publik harus juga melihat kasus di dunia sekarang. Sheikh Hasina di Bangladesh, bahwa kemarahan rakyat Bangladesh sampai akhirnya Perdana Menterinya lari ke India, dan itu juga wujud kemarahan rakyat setelah Sheikh Hasina itu memimpin pemerintahan selama 15 tahun yang dianggap ini bentuk dari otoritarianisme. Maka otoritarianisme. Ya, di Indonesia selain otoritarianisme, maka ini juga bentuk dari kolusi dan nepotisme pemerintahan yang dibangun oleh Jokowi. Termasuk juga di Syria ya? Iya. Artinya harus melarikan diri ya? Iya. Tujuan dari DPR ini sebetulnya apa, Bang? Apakah dia akan mengarah pada proses misalnya mengejar bukan hanya tokoh-tokoh seperti itu? Di Filipina misalnya, Sara Duterte udah di impeach sama majelis
majelis rendahnya DPR. Iya. Sekarang tinggal ke majelis tinggi nih, senator-senator. Iya. Apa yang Abang lihat? Iya, jadi anggota parlemen ini kan makhluk politik ya, zon politikon yang kata Aristoteles ini. Zon politikon ini susah diharapkan kejujurannya. Jadi kita tidak tahu apa yang ada di kepala anggota-anggota DPR dengan mengangkat peristiwa tatipnya, boleh masuk ke wilayah-wilayah lain, mencopot pejabat-pejabat yang muncul lewat fit and proper test di lembaga parlemen itu. Nah, ini juga kita tidak tahu apa motif di belakangnya. Panggung depannya apa, panggung belakangnya apa, kita nggak tahu. Nah, kita kemudian bisa telusuri, pasti punya agenda-agenda lain di dalam bentuk-bentuk cara-cara mengangkat isu ini, dan boleh juga ini seperti teori pengalihan isu dari kasus-kasus yang sedang berkembang sekarang. Apa peristiwa Bangladesh bisa terjadi di Indonesia, Bang? Sangat bisa terjadi. Sangat bisa terjadi kemarahan rakyat akibat ekonominya rusak seperti ini. Saya kira Bangladesh juga kebetulan ya, Presiden Prabowo baru saja mengunjungi India, dan mantan Perdana Menteri India juga Sheikh Hasina itu juga berlindung di India kan, mantan presiden itu. Bangladesh ya, di India. Perdana Menterinya. Nah, ini kan dia minta agar diberikan kewenangan pemerintahan dalam pengasingan diakui. Ya, India juga tidak mau kan seperti itu. Nah, saya kira juga contoh kasus Bangladesh ini, kemarahan rakyat yang luar biasa, sama Bung, awalnya lewat grafiti itu. Adili. Sheikh Hasina itu adili, sama nih dengan kasus-kasus Jokowi. Biasanya anak-anak para siswa kan, biasanya kan? Ya, betul. Para pelajar kan? Ya, awalnya gitu. Tuntut, kemudian cari dana kekayaan si presiden itu, si Perdana Menteri itu dari mana? Bagaimana keluarganya? Bagaimana dia bisa membangun kekuasaan begitu lama dan sangat otoriter? Saya kira peristiwa Bangladesh ini juga bisa berdampak ke Indonesia. Itu rata-rata terinspirasi, Bung. Kasus-kasus pergolakan kudeta di mana-mana juga menjadi inspirasi bagi anak-anak muda. Apalagi nyaris tidak ada batas kekuasaan, tidak ada batas wilayah ketika kita membaca berita-berita. Sampai hari ini kasus Bangladesh ini menjadi viral di mana-mana. Dan apakah ini juga, nah kalau pemerintah Indonesia tidak bisa mengendalikan, maka bisa terjadi kasus Perdana Menteri India akan dialami oleh Presiden Jokowi. Yang kedua, Bang, Filipina, Sara Duterte, dan yang ketiga Korea Selatan. Nah, betul. Kemudian presidennya. Artinya, jangan-jangan ini yang mau diantisipasi sama DPR. Artinya ketika proses revolusi terjadi, mereka bisa ganti-ganti orang supaya sistemnya bisa mereka rusak. Ya, Sara Duterte ini kan juga sudah diputuskan ya oleh DPR pemakzulannya. Ya. Kebetulan juga contoh sama kan, Sara Duterte dengan Gibran bin Jokowi ini. Ya. Jadi Sara Duterte adalah anak presiden sebelumnya, Rodriguez Duterte, begitu ya. Jadi yang didorong oleh massa di Filipina, bapak lu dulu melanggar ini, bapak lu dulu melanggar ini. Lo juga naiknya sebagai wapres karena melakukan pelanggaran ini. Saya kira juga hampir sama. Jadi semuanya Gibran bin Jokowi yang naik dianggap anak haram konstitusi bisa dipersoalkan terus, Bung. Nah, jadi ada pintu masuk terinspirasi dari Filipina misalnya ya, kemudian terinspirasi dari Bangladesh, termasuk Peru ya, anaknya Alberto Fujimori. Persis, jadinya ini sebenarnya warning ya di dunia bahwa secara politis itu memang bagus ya, itu hebat gitu, Gibran bisa naik. Tapi secara demokratis itu adalah menggerus, ini adalah upaya pembusukan politik, termasuk
upaya pembusukan politik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tanpa dia sadari, ini upaya pembusukan politik bahwa. Nah, ini kan Presiden Prabowo akhirnya menghadapi paradoks di mana tidak bisa membangun karena tidak ada anggaran, dan kesalahan anggaran itu menurut saya sebenarnya Prabowo sedang berteriak kepada massa, jangan nyalain gue dong, salahin pemerintah yang lama. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sesungguhnya itu dalam tanda petik panggilan Prabowo kepada para aktivis, bergerak, kita jadi rusak gara-gara pemimpin yang lama. Untuk mendapatkan semacam ruang fiskal, iya, kan ada penghematan sampai efisiensi sekitar 300 triliun. Kan? Iya. Nah, kalau kita lihat itu anggaran Polri sama sekali nggak disentuh, Bang. Kenapa tuh, Bang? Nah, ini menarik ya, anggaran Polri yang berapa? Sekitar 126 triliun itu. 124 triliun ya? Ya, ini menarik ya. Mengapa tidak dipotong ya? Saya kira Prabowo kalau dilihat sekarang, ini salah satu yang sedang dirancang menjadi program-program unggulan adalah makan bergizi gratis, kemudian juga soal ketahanan pangan, bagaimana dia melibatkan tentara untuk mendorong swasembada pangan kita. Nah, antara lain menurut saya keuangannya mungkin akan diminta juga dari kepolisian, Bung. Karena kalau dilihat memang dia beda jauh dengan Kementerian Pertahanan ya, yang sekitar 200 berapa triliun. Tapi sesungguhnya 166 triliun. Ya. Tapi harus dibagi 5. Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabesat, Mabesal, Mabesau. Kalau kita bagi 5, sesungguhnya masing-masing cuma dapat 33 triliun. Bandingkan dengan polisi yang 126 triliun itu, 120-an triliun itu. Jadi menurut saya mungkin nantinya dana-dana operasional polisi juga harus diserap untuk masalah bagaimana mengembangkan swasembada pangan, karena kalau melibatkan tentara ya tenaganya boleh gitu ya, tapi uangnya nggak ada, dan operasionalnya dari mana? Nah, ini kalau kita lihat pemerintahan Prabowo, antara yang tidak dipotong anggarannya adalah Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, begitu ya, termasuk DPR. DPR kan nggak dipotong gitu ya. Nggak dipotong kok kemudian cari gara-gara, ini menurut saya. Salah satu institusi yang paling bereaksi keras terhadap tatip DPR inilah polisi sendiri. Iya. Juru bicara Polri mengatakan bahwa mereka tidak akan merefer pada tata tertib ini, tapi ke Undang-Undang Polri. Kenapa polisi merasa mereka yang diincar oleh tatip ini? Iya, pertama polisi itu di dalam rentang tahun 2025 ini, artinya sampai dengan bulan ini, kan termasuk institusi yang tingkat kepercayaannya termasuk terendah gitu loh. Tingkat kepuasan rakyat terhadap lembaga ini agak rendah. Nah, di situ kemudian polisi bisa dijadikan alat ukur bagi DPR untuk segera mendorong ya, DPR barangkali mengevaluasi, mendorong Presiden Prabowo untuk segera memecat Kapolri yang sekarang. Itu mungkin. Apa itu yang dirasakan oleh Trunojoyo? Artinya pasal ini yang pertama kali akan digunakan untuk mengganti Kapolri. Iya, yang paling bereaksi keras adalah kepolisian. Ya. Mabes TNI nggak ada suara tuh kan. Artinya mereka kan punya intelijen dan segala macam. Jangan-jangan mereka juga punya informasi dalam rapat-rapat internal segala macam para dewa yang ada di Senayan. Iya, sama kan, Kepala BIN juga termasuk yang di fit and proper test ya. BIN tidak bersuara karena memang BIN itu sebaiknya memang tidak banyak cakap kan gitu, tapi lebih banyak mendengarkan. Nah, TNI nggak ada suaranya, cuma polisi ini. Jadi polisi nampaknya yang paling kebakaran jenggot dengan ulah parlemen ini menurut saya. Ya kenapa, Bang? Apa yang terjadi dengan polisi? Mereka punya informasi kah atau karena mereka melihat bahwa ini sasaran mereka dulu? Ya bisa, karena anggarannya termasuk anggaran yang paling besar, tidak dipotong gitu kan. Ya
antara lain permen-permen itu kan akan banyak di sini, Bung, di kepolisian, di kepolisian ini. Jadi kira-kira kalau bahasa kasarnya, lu mesti cincai sama gua, kalau enggak gue copot lo kan gitu. Gue punya kewenangan. Nah, ini yang mestinya juga harus dibawa persoalan ini menjadi persoalan yang dibahas secara terbuka, bahwa DPR coba melakukan intervensi ke lembaga-lembaga di bawah presiden, lembaga-lembaga pemerintahan. Menurut saya begitu. Nah, polisi itu memang yang paling bersuara keras, karena polisi yang anggarannya juga, anggaran polisi adalah 10% dari anggaran APBN 2025, termasuk yang terbesar begitu kan. Iya. Dari 100 lebih KL ya, kementerian, lembaga, badan, itu polisi 10% dari total APBN. Iya, saya kira soal ribut-ribut anggaran ini supaya Prabowo dapat mengimplementasikan buku atau tesis Paradoks Indonesia tulisan beliau pada 5 atau 10 tahun yang lalu, segera wujudkan. Wujudkannya misalnya, ya kalau semuanya penciutan anggaran, pengetatan anggaran, maka menurut saya harus berani juga mengubah dalam pengertian potong kembali kementeriannya dari 48 kementerian menjadi 38 kementerian aja gitu. Lembaga-lembaga juga dipenggal saja. Misalnya bagaimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipecah menjadi 3, apa itu bukan pemborosan? Bicara efisiensi dari mana? Dengan 3 kementerian, maka harus ada 3 sekjen. Harus ada 3 irjen. Kalau satu kementerian 3 dirjen, berarti ada 9 dirjen. Satu dirjen punya 3 direktur, maka udah berapa? Masing-masing sekitar 10 direktur dikali 3, 30 direktur. Eselon 2-nya akan lebih dari itu. Jadi sekitar 50 eselon 2. Mau dibayar pakai daun kelor? Gimana? Ketika muncul grafiti terhadap Adili Jokowi, malah polisi mengatakan akan mencari siapa yang membuat itu. Apa yang terjadi, Bang? Polisi akan mencari. Siapa yang membuat? Oh gitu ya. Ini kan persoalan menurut saya perlawanan rakyat. Perlawanan partai politik. Ya artinya ada warning terhadap orang yang bikin ini. Bukan bahwa ini ada aspirasi biasa. Iya. Menurut Abang gimana? Ya, ini bahasannya panjang ya. Jadi ada pertarungan politik, misalnya pihak-pihak yang tidak suka dengan Jokowi, partai yang terang-terangan tidak suka itu antara lain PDIP. Maka patut diduga juga orang PDIP, ya kan? Misalnya, patut diduga juga adalah orang di dalam pemerintahan yang kesal dengan Jokowi gara-gara lo gitu, kita susah semua gitu kan. Bisa juga orang yang ditelikung oleh Jokowi. Nah, jadi menurut saya polisi juga dengan pernyataan-pernyataan itu akan terjebak, Bung, bahwa lo masih aparatnya Raja Jawa abal-abal itu, misalnya kata orang kan, yang beredar kan begitu. Polisi jangan mau jadi aparat Raja Jawa abal-abal. Jadi polisi harusnya juga membuat kalimat yang normatif, yang tidak terkesan mendukung atau menolak pihak-pihak tertentu, karena ini bagian dari pertarungan politik. Polisi jangan masuk ke dalam ranah politik praktis seperti tudingan pada pilkada di mana ada parcok begitu partai coklat. Nah ini juga dengan pernyataan-pernyataan seperti itu, polisi akan terjebak lagi. Menurut saya komunikasi publik polisi harus segera diperbaiki. Jangan masuk dalam perangkap politik praktis begitu. Sekarang beberapa mahasiswa sudah bergerak, sekalipun mereka masih libur. Apakah eskalasi pergerakan massa untuk Adili Jokowi ini akan membesar atau mengecil, Bang? Saya lihat
tulisan grafiti yang meminta adili Jokowi itu kan antara lain nih di Sumatera itu di Sumatera Utara, Ya. khususnya di Kota Medan. Ya. Kemudian di Jawa Tengah ini, ya kan. Jawa Tengah itu ya di Solo, Semarang, Ya. termasuk di Jogja, juga di Bali, di Bandung. Ya, kalau kita lihat itu pertama di kandang-kandang banteng, ya kan. Nah, yang kedua juga di kota-kota besar di mana tingkat pendidikan masyarakatnya sudah semakin baik, termasuk di Makassar, kan gitu. Ya. Jadi ini bagian dari perwakilan di Indonesia Timur. Nah, ini harus dibaca, Bung. Di tengah situasi ekonomi yang tidak sehat, di mana kemudian secara politik global, kehadiran Donald Trump yang akan melakukan perang dagang dengan Cina secara besar-besaran akan berdampak pada Indonesia menurut saya. Ini mengingatkan kita pada peristiwa 1998, di mana krisis ekonomi datang bersama dengan krisis politik, maka ini boom, ya Bang. Ini bisa jadi bom bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Prabowo yang menjadi aktor pada tahun 1998, artinya dia menjadi elit militer, mestinya sudah tahu bahwa gerakan-gerakan ini juga bisa menjadi snowball di Indonesia. Jadi kasus Jokowi juga harus bisa segera di manage secara politik supaya kemudian Prabowo bisa berjalan dengan tenang memimpin pemerintahannya. Karena ada persoalan yang dituntut masyarakat di dalam 100 harian ini, antara reshuffle kabinet dengan 3 catatan, misalnya dari sisi politis, sisi yuridis etis, dan teknokratis. Saya kira ini salah satu jawaban untuk membuat dinamika politiknya relatif stabil. Permintaan reshuffle kabinet, terutama orang-orang Jokowi yang dianggap biang kerok itu, ya harus segera ditindaklanjuti menurut saya begitu. Jadi reshuffle kabinet itu adalah bagian dari mengkarantina Jokowi sendiri? Iya. Karena sebagian yang dituntut oleh masyarakat itu adalah dari sejumlah nama rata-rata adalah orang-orang ya titipan-titipan Presiden Jokowi. Ya seperti kita lihat Bahlil misalnya, Raja Juli misalnya kan, kemudian Budi Ari. Ini berapa orang, Bang? Kira-kira? Saya kira setidak-tidaknya menurut saya untuk menjaga kestabilan politik, setidaknya 5 menteri harus dipenggal, Bu. Karena kalau tidak, Prabowo akan dikatakan memang ini presiden omong-omong doang. Presiden Prabowo itu harus menunjukkan jati dirinya sebagai Prabowo yang sesungguhnya. Prabowo 08, bukan Prabowo yang angkanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Prabowo itu salah satu yang menghormati trilogi pembangunan seperti yang dibuat oleh Pak Harto kan. Pertama stabilitas, kedua pembangunan, baru setelah itu pemerataan. Kalau terjadi instabilitas, bagaimana mau membangun? Kalau tidak ada pembangunan, bagaimana mau diratakan? Itu kan konsep para lulusan Berkeley kan. Nah, itu menurut saya harus juga dipertimbangkan bagaimana memahami anak-anak Jokowi di dalam kekuasaan. Seperti misalnya PSI adalah partai yang pernah memberikan award kepada Prabowo sebagai pembohong besar, kan seperti itu. Dan itu ditandatangani oleh Raja Juli yang sekarang menjadi Menteri Kehutanan. Nah, apakah Prabowo tidak mencatat itu? Saya kira mencatat kok. Tapi karena ini titipan Presiden Jokowi, ya udah diakomodasi saja. Jadi kabinet akomodasi ini menurut saya
harus segera diakhiri di masa 100 harian. Pergunakan lagi keinginan rakyat bahwa kabinet ini adalah second kabinet. Kabinet ahli, bukan kabinet akomodasi, apalagi kabinet titipan Jokowi. Dalam harlah NU Nahdlatul Ulama kemarin, Presiden Prabowo sempat mengatakan bahwa dia tahu siapa di balik segala macam. Pasti lalu tahu. Lalu hadirin mengatakan fufu fafa. Dia ngangguk-ngangguk dan Gibran juga ada sikapnya. Itu apa yang terjadi? Fufu fafa ini udah menjadi sesuatu yang sangat bukan lagi gimmick, tetapi udah menjadi kehendak Muktamirin. Iya. Untuk menyelesaikan ini, dan Prabowo dia kata saya tahu. Iya. Apa yang abang lihat dari itu? Ya. Ini kan sangat mengganggu ini. Setiap presiden muncul ada wakil presiden, lalu rakyat minta fufu fafa diadilin segala macam. Iya, saya kira nantinya juga harus sudah dibatasi. Di mana ada presiden, tidak perlu ada wakil presiden gitu, Bung. Nah, ini NU adalah organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Dalam peringatan harlah itu, Prabowo kan seperti ingin mendapatkan dukungan, bahkan bukan keinginan, ternyata juga gayung bersambut gitu. Ya. Sampai dia bicara menteri yang dablek segala macam, akan saya penggal, istilahnya seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Ini kan dukungan, sama dengan kemudian tiba-tiba Muktamirin mengatakan fufu fafa, fufu fafa. Itu juga dukungan dari massa untuk Prabowo agar segera mengeliminasi si fufu fafa ini. Tapi kalau kita lihat seorang presiden yang sering berpidato, Soekarno misalnya, itu sering buying the time. Dengan berpidato dia menganggap masalahnya selesai. Artinya, saya melihat juga dari beberapa aktivis sekarang, udah mulai bahwa ini satu orang nih. Udah mulai tuduhan bahwa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini satu orang. Yang artinya mereka berkolaborasi, cuma main TikTok. Abang melihat itu? Artinya, kapan momentum ini akan hilang kalau Pak Prabowo tidak melakukan sesuatu? Saya kira itu terlalu simplistis kan. Contoh ya, pada mutasi awal waktu itu, ada 2 orang kuat Jokowi yang diandalkan di militer, itu dipenggal. Artinya menurut saya juga itu membantah kan. Sama dengan bagaimana Budi Ari, tinggal pengumuman aja. Saya kira tinggal waktunya aja akan direshuffle. Karena dari sisi politis, yuridis, etis, dan teknokratis, dia tidak memenuhi persyaratan itu semua. Saya kira akan dipenggal. Makanya Prabowo harus juga berani memenggal orang-orangnya Jokowi supaya tesis atau premis bahwa Jokowi adalah Prabowo, Prabowo adalah Jokowi itu keliru. Sama dengan rakyat kita terlalu dibodoh-bodohin, mau aja ikut kampanye dulu. Jokowi adalah kita. Itu personifikasi, tidak boleh. Ini cara-cara otoritarian, cara-cara seolah-olah ini bukan negara republik, ini kerajaan, menganggap Jokowi seperti raja. Ya betul seperti Bahlil bilang, Raja Jawa ini, Raja Jawa abal-abal tentunya kan. Jadi nggak boleh kemudian kita tidak boleh lagi ikut dalam arus seperti Jokowi adalah kita, nanti Gibran adalah kita. Oh sorry aja. Sebelum Donald Trump dilantik jadi presiden, Presiden Prabowo itu kelihatan di atas. Artinya apapun yang kata-katanya diyakini orang bahwa ini akan dieksekusi. Tapi sekarang kehadiran Donald Trump itu yang langsung mengeksekusi ucapan-ucapannya, itu langsung menjadi semacam perbandingan bagi publik Indonesia. Kapan Pak Presiden Prabowo mengeksekusi? Reshuffle misalnya. Iya, saya kira 2 orang ini ada persamaan. Persamaannya sangat nasionalistik gitu kan. Yeah. Kemudian yang kedua sama-sama pengusaha nih. Nah, jadi pasti punya program-program. Program-programnya kan ingin menjadikan the first Amerika. Ya Prabowo juga ingin menjadikan the first Indonesian kan, seperti itu. Ada titik temu yang menurut saya yang ini harus kita dorong selain protes Trump masuknya Indonesia dalam BRICS, kan India juga sudah ngomong kami tidak akan mengganti mata uang dolar sebagai mata
uang internasional. Ini juga tentu saja mendorong Prabowo juga akan lebih hati-hati dalam kebijakan ekonominya menghadapi pertarungan dagang antara Cina dengan Amerika, di mana kita bagian dari bagian dari bridge itu sendiri. Menurut saya ini bagian dari politik ekonomi bebas aktif juga, seperti konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Jadi Prabowo menurut saya juga harus lebih hati-hati menerjemahkan pernyataan dari Trump. Misalnya waktu itu Prabowo ingin mengirimkan satu brigade militer kita, ya kan, di Gaza. Tapi di sisi lain itu kan masih Donald Trump belum jadi presiden, ya. Di sisi lain Donald Trump ingin memindahkan berlokasi. Iya, Palestina di Arab Saudi aja, kan seperti itu. Ini memang situasi dunia ini akan Arab jadi Saudi membalas Israel, ya sudah ke Alaska saja gitu. Iya, atau Israel kembali ke Afrika aja. Seperti dulu rencana Inggris kan awalnya di sekitar Uganda, tapi ketika dimasukkan di Timur Tengah jadi masalah, pangkal masalah yang nggak selesai-selesai. Menurut saya konsep kita di dalam tujuan bernegara itu juga tetap harus kita bingkai menjadi sebuah tindakan yang harus diimplementasikan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Salah satu bentuk penjajahan yang masih terjadi di dunia adalah ya Israel menjajah di Palestina itu. Nah, itu yang harus kita tegaskan, siapapun pemimpin Indonesia harus mengacu pada konstitusi itu. Tanggal 20 sampai 28 Februari ini ada pelantikan 505 kepala daerah dan kemudian retreat di Akmil, ya. Nah, selama proses itu Pak Prabowo melakukan perjalanan ke luar negeri, saya tidak salah ingat, ke Turki gitu. Apa yang ingin dicapai lagi sama Pak Prabowo? Setelah dengan India, Turki? Saya kira Turki adalah negara yang unik karena posisinya berada di benua Asia dan juga benua Eropa, kan gitu. Jadi Turki sudah menjadi pemain internasional dan Prabowo ingin menegaskan juga bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto bukan hanya menjadi penonton di dunia internasional, tapi akan menjadi pemain internasional sama seperti Turki, di mana Turki punya sejarah yang luar biasa, pernah menguasai dunia, termasuk Kesultanan Ottoman itu juga sampai Indonesia, sampai di Aceh, di Banten, dan lain-lain. Itu saya kira ada hubungan kesejarahan kita dengan Turki, seperti juga hubungan kesejarahan Indonesia dengan India, di mana hubungan dagang waktu itu dan tradisi-tradisi budaya India juga banyak diserap di Indonesia. Jadi kata-kata dalam bahasa Jawa itu juga kan banyak berasal dari bahasa-bahasa di India begitu. Jadi ini peradaban dunia yang tertua, termasuk Indonesia ingin mengekspor dirinya bahwa Indonesia adalah salah satu peradaban tertua di dunia. Saya kira sebentar lagi juga Presiden Prabowo akan juga ke Mesir, ke tempat-tempat di mana kebudayaan-kebudayaan tertua di dunia itu kita bisa belajar dari sana. Saya kira Prabowo akan lebih memilih negara-negara besar yang punya pengaruh internasional, bukan negara-negara ecek-ecek, dan juga menurut saya kemampuan bahasa Inggris, kemampuan diplomasi, kemampuan bahasa asing lainnya dari bahasa Prancis, Prabowo, bahasa Jerman. Ya, ini mengingatkan kita juga pada figur Presiden pertama kita, Bung Karno, yang diakui kehebatan diplomasinya dan dihormati oleh negara-negara kuat. Dan kita dukung itu, tapi jangan lupa persoalan dalam negeri juga jangan terabaikan, terutama persoalan ekonomi. Saya kira Prabowo antara lain juga
ingin mencari kebutuhan anggaran untuk perbaikan dalam negeri, karena dia pasti menitipkan pesan kepada anggota kabinetnya, kalau Anda tidak berani, tidak mau bekerja untuk rakyat, tidak mau bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, sebaiknya pulang dan tidur saja ke rumah. Itu kan juga sudah warning keras. Saya kira evaluasinya juga sudah dilakukan hampir setiap hari. Kita tinggal tunggu saja siapa menteri-menteri yang akan dipecat itu, Bung. Ini kesibukan Presiden Prabowo ini kita tidak bisa membedakan lagi mana lebih sering mana ke luar, ke dalam, artinya halaman depan, halaman belakang, keliling segala macam. Itu dia lagi putar semua. Jadi masalahnya adalah sumber daya manusia yang ada itu apakah juga akan terpengaruh nanti setelah dia pulang dari Turki misalnya. Setelah kepala daerah baru juga dilantik. Iya, saya kira begini ya, di banyak pimpinan kepala daerah itu banyak sekali yang kemudian terjerat kasus korupsi. Saya kira penekanan Prabowo seperti itu, bahwa jangan coba-coba kepala daerah korupsi. Kan sama juga dengan parlemen, kan gitu. Banyak anggota parlemen juga di era Presiden Jokowi kan sekitar 6 menteri juga terjerat kasus korupsi, termasuk orang yang berasal dari partainya Prabowo sendiri. Jadi dia harus berani tegas, berani memenggal orang-orangnya, dan ini menurut saya peringatan keras bagi para kepala daerah untuk dikumpulkan di Akmil. Karena memang menurut saya kenapa selalu di Akmil, posisi geopolitik geografis ya? Iya, potensi terjadinya perang di Asia Pasifik itu sangat besar. Dan diperkirakan bahkan tahun 2030 Cina mulai melakukan invasi begitu kan. Ke Taiwan ya? Iya. Nah, bagaimana kita akan mencapai Indonesia emas pada tahun 2045 kalau kemudian 5 tahun lagi kalau kita tidak siap, maka jangan heran kalau Cina masuk Indonesia. Makanya rencana membangun 100 batalion di dalam tahun ini juga nih, Bung, besar-besaran. Iya. Itu berapa orang tuh, Bang? Satu batalion berapa orang? Satu batalion kan sekitar 1.000 orang. Dan itu juga 100.000 lagi. Artinya sekarang kan sekitar 400.000. Iya. 430.000 ya. Iya. Tambah 100.000. Betul. Berarti sekitar 20% lagi ya? Iya, jadi betul-betul sekitar... Itu murni ya? Iya, ini... Bukan Komcat? 18.000 itu dari Komcat. 18.000 dari Komcat. Jadi nanti itu ditempatkan di kodim-kodim. Akan dibuat batalion produksi begitu ya. Kompi produksi yang terdiri dari nanti peleton kesehatan, kemudian peternakan, konstruksi, kemudian juga ada perikanan dan lain-lain. Betul-betul kita sedang membangun lumbung pangan kita untuk persiapan perang. Seperti era Jepang ya, sistem Tonarigumi itu kan itu dulu. Betul. Sistem di belakang untuk membantu pasukan di garis depan. Iya. Jadi yang harus dibaca mengapa anggaran pertahanan tidak dikurangi, Badan Intelijen Negara dan Kepolisian juga. Saya kira Prabowo sedang menerapkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, bahwa kita sedang menghadapi potensi terjadinya perang Asia Pasifik pada tahun 2030. Makanya Prabowo membeli besar-besaran, termasuk kita berencana sekarang membeli kapal induk ringan untuk menempatkan helikopter-helikopter tempur menghadapi kemungkinan terjadinya invasi. Invasi itu hanya akan terjadi di Indonesia dilakukan oleh negara adidaya, yaitu Cina maupun Amerika. Karena itu jalan tengahnya kita membeli peralatan atau alat utama sistem senjata kita ke negara Eropa seperti Prancis. Nah, kita akan segera menempatkan pesawat tempur Rafale di Kepulauan Riau karena memang ada hakikat ancaman
di Laut Cina Selatan, di Natuna Utara kita. Jadi nggak main-main. Termasuk mengapa kita sudah membangun 5 batalion, tahun ini sudah dibangun batalion teritorial pembangunan. Itu juga menurut saya antisipasi Prabowo untuk menghadapi tentara Amerika yang sudah di garis perbatasan Papua New Guinea. Jadi kita sekarang itu rakyat harus paham bahwa kita sekarang sedang masuk dalam zona kemungkinan terjadinya perang Asia Pasifik. Nah, masalahnya Bang, ketika kepala-kepala daerah tadi kan dilantik kan segala macam. Sekarang kan beban kabinet kelihatan kabinet bekerja ini. Iya. Menteri-menteri bekerja. Iya. Setelah kepala daerah bekerja, ini kabinet longgar lagi, momentumnya udah nggak hilang lagi nih Bang untuk reshuffle. Ya makanya menurut saya jangan tunggu 2 kali 100 hari alias 6 bulan. Karena menteri-menteri akan berkunjung ke daerah sana, daerah sini, segala lama mereka bekerja. Ya kan nantinya juga sudah dikurangi. Jam kunjungan kerja kan. Ya kan? Atau mereka yang manggil kepala daerahnya ke sini? Nggak bisa, Bung. Jadi kepala daerah dipanggil juga. Kepala daerah merasa di era sekarang dia punya otonomi tersendiri. Merasa bahwa gua juga terpilih menjadi kepala daerah lewat pemilihan, lewat rakyat, seperti juga presiden. Maka sama, gubernur mau memanggil bupati dengan wali kota juga biasanya diwakili sekda-sekda kan gitu. Nanti menteri juga memanggil gubernur, yang muncul adalah sekdanya. Jadi begitulah kondisi di mana ada ego sektoral masing-masing. Dan ini harus dibenahi karena negara kita negara kesatuan bukan negara federal. Ya ketika perang Pasifik terjadi, abang lihat tadi kan. Iya. Itu posisi kita seperti apa? Karena bodoh sekali kalau tentara asing ada di sini. Dan selalu sejak sejarah itu selalu kalah. Sekalipun kita nggak punya senjata yang hebat misalnya. Iya, iya. Apa persiapan ke arah sana lebih ke arah perang psikologis, kesiapan mentalitas untuk mengejar ekonomi atau mengikuti apa yang terjadi dengan China, dengan Amerika. Amerika sekarang seolah-olah mereka juga mau ngurus diri sendiri. Ya, negara besar itu biasanya, Bung, adalah negara yang militernya kuat. Kalau negara militernya kuat, dia dihormati. Demokrasinya maju. Dengan catatan presidennya mampu melakukan kontrol objektif terhadap angkatan bersenjatanya. Karena itu jangan heran sekarang di wilayah Asia Tenggara semuanya sedang juga membangun parit-parit pertahanan, jadi seperti juga dulu perang Vietnam itu dari 55 sampai 75. Sekarang setelah Indonesia membeli rudal BrahMos itu, Filipina juga kan mau beli. Filipina sudah beli. Malaysia dan juga Brunei juga ingin membeli itu. Kan sama. Siapa yang kira-kira mau menginvasi negeri Panda itu, negeri tirai bambu itu. Jadi saya kira wajar saja kalau semuanya berpikir sama bahwa kita harus siap perang. Kita harus siap perang. Kita harus siap perang. Dan persiapan ke arah perang itu yang sedang terjadi sekarang. Dengan makanan bergizi. Betul. Dengan swasembada pangan. Dengan retreat. Swasembada pangan. Iya. Dengan efisiensi anggaran. Iya. Dengan pembangunan 100 batalion. Seperti itu. Dengan membeli alat utama sistem senjata yang luar biasa. Belum pernah terjadi loh di era reformasi paling besar sekarang. Termasuk mencabut bambu di Tangerang. Betul. Membersihkan kan banyak sekali kan lahan-lahan katanya jutaan hektar sekarang yang justru lagi diperiksa semua. Betul. Dibebaskan karena memang buat biaya perang. Prabowo menunjukkan dirinya lagi seperti Soekarno ketika berani menentang Belanda dalam operasi pembebasan Irian Barat. Jadi kita sedang mempersiapkan itu. Tanpa Prabowo Subianto mengucapkan Indonesia menggugat.
seperti Bung Karno ya. Iya. Karena di dalam Indonesia menggugat itu, Soekarno menunjukkan memang dia visioner sekali bahwa akan ada terjadi perang Pasifik. Iya. Tahun 36. Artinya tanpa perlu Presiden Prabowo Subianto berpidato di Bandung bahwa akan terjadi perang, tapi persiapan ke arah sana terjadi, Bang. Iya. Ini kan civis pacem para belum. Seperti bagaimana tentara Romawi dulu mempersiapkan seperti itu. Kalau tidak ingin ingin damai, ya kita harus siap perang. Nah, tapi memang Indonesia agak berbeda. Kita tidak akan menyerang negara lain karena kita adalah negara yang cinta damai, tapi kita lebih cinta kemerdekaan. Dan saya kira ini persiapan yang harus dipahami rakyat, mengapa juga anggaran diperketat demikian rupa, mengapa dari sisi pertahanan kita sedang memperbesar itu. Jadi konsentrasi Prabowo kan kelihatan nih, pangan, ya kan, persiapan perang, itu yang bisa kita baca dari rencana-rencananya. Jadi jangan coba-coba ganggu pemerintahan Prabowo dengan anasir-anasir lama dari pemerintahan Jokowi. Makasih, Bang. Siap. Tom Hobbes itu banyak sekali menulis tentang termasuk tadi homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Juga ada istilah saya juga lupa itu, perang semua lawan semua. Sekarang terjadi perang semua dalam semua. Artinya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto sekarang adalah strategi menghadapi perang. Baik itu perang-perang internal maupun perang-perang eksternal. Dan ini kita juga memberikan peringatan di Madilog ya, kepada siapapun yang merampok di tengah perang, itu hukumannya hukuman mati. Bersama Bang Slamet Ginting, kita akan memberikan vonis kematian kepada siapapun yang merampok di tengah persiapan menuju perang ini. Terima kasih, tetap berpikir merdeka 100%.